Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar terkait tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pada kelas 5 SD semester 1 loh. Yuk simak. Sebelumnya izin perkenalkan diri. Nama saya Aisyah Mutiara Sani dari kelas 4C dengan prodi PGSD. Ini merupakan tugas media audiovisual dan saya berasal dari Universitas Lampung. Hari ini kita akan membahas materi terkait PPKN yang ada pada pembelajaran ketiga, yaitu terkait Pancasila. Lantas, apa saja yang akan kita pelajari di dalamnya? Aku juga penasaran. Kalau begitu, ayo kita simak penjelasannya Bu Guru. Ayo. Yang akan kita pelajari adalah terkait pengertian Pancasila, lambang-lambang Pancasila, serta bagaimana pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu Pancasila? Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata. Panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sedangkan secara terminologi, pengertian Pancasila dapat diartikan sebagai 5 prinsip dasar negara. Pancasila terdiri dari 5 sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang bersudut 5. Mengandung makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, yaitu bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yaitu yang pertama, percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, laksanakan kebebasan yang bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa kepada diri sendiri dan orang lain, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Nilai yang terkandung di dalam sila yang kedua yaitu yang pertama, mengakui kesamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, mencintai sesama manusia. Dan yang kelima, mengembangkan sikap tenggang rasa. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya antara lain yang pertama, menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, cinta tanah air dan bangsa. Yang keempat, memajukan pergaulan demi kepentingan persatuan dan kesatuan yang berbineka tunggal ika. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, dan yang terakhir, musyawarah untuk mencapai mufakat harus diliputi dengan semangat kekeluargaan. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang pertama, kita harus menghormati hak-hak orang lain, menghargai hasil karya orang lain, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, bersama-sama mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antar sesama. Setelah tadi kita membahas terkait bunyi, simbol, dan juga nilai-nilainya, maka kali ini kita akan membahas terkait bagaimana pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bentuk pengamalannya yang pertama yaitu menghormati teman, tetangga, ataupun saudara yang berbeda agama saat melaksanakan ibadah mereka. Yang kedua yaitu bersikap ramah, santun, dan sopan terhadap tetangga, teman, dan saudara yang berbeda agama. Dan yang terakhir,
membantu teman, tetangga, saudara, sahabat, atau keluarga dalam menyiapkan penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Kemudian sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman, tetangga, dan saudara serta orang lain, baik yang kaya ataupun yang miskin. Kemudian, menghormati saudara, tetangga, atau orang lain yang lebih tua dari kita, berbicara dengan teman, tetangga, saudara, serta orang lain dengan sopan santun, dan menjenguk teman, tetangga, atau saudara yang sedang sakit. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya yaitu berkomunikasi dengan teman, tetangga, dan saudara menggunakan bahasa Indonesia, ikut serta dalam menjalankan keamanan lingkungan melalui kegiatan poskamling, memakai pakaian dan peralatan hidup yang merupakan produk dalam negeri, kemudian juga bergaul dengan teman, tetangga, orang lain tanpa membedakan suku, ras, dan agama. Sila yang keempat yaitu berkaitan dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, melaksanakan setiap hasil keputusan musyawarah bersama dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian menghargai teman, saudara, tetangga, ataupun orang lain yang sedang berbicara. Kemudian melaksanakan pemilihan ketua RT ataupun ketua kelas. Kemudian tidak memaksakan keinginan ataupun kehendaknya kepada orang lain. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuknya yaitu membantu teman, saudara, atau orang lain yang sedang mengalami musibah, bencana alam seperti gempa, banjir, tanah longsor. Kemudian tidak melakukan perbuatan yang merusak kepentingan umum seperti mencoret-coret tembok, jalan, ataupun lain sebagainya. Serta yang terakhir yaitu kita harus juga terlibat dalam gotong royong atau kerja bakti serta melaksanakan piket di sekolah. Itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Sekian hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Created using Powtoon.